Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kembali lagi di program Bisik Bincang Asik ala UT Palu. Halo semuanya, apa kabar? Kita kembali lagi di live pertama ya Mbak ya? Iya, di bulan Desember ini Kak. Benar sekali. Nah, kali ini di sore hari ini hostnya dengan kakak-kakak pelayanan nih yang di UT Palu. Saya perkenalkan diri dulu ya. Saya sendiri Muhammad Rizky Abditaska dan teman saya Zahra Ningsih. Oke, Mbak Zahra ini salah satu pelayanan ya di kantor UT Palu. Jadi untuk teman-teman nantinya, bagi yang calon mahasiswa yang nantinya akan sering datang ke kantor atau ke kampus, dan juga teman-teman mahasiswa yang selama kuliah hanya lewat WA atau secara daring di kita, jadi nanti bisa ketemu Mbak Zahra kalau mampir atau jalan-jalan ke kampus seperti itu. Nah, sore ini kita bahas apa nih? Kita pembahasannya kali ini tentang ujian Kak dan registrasi. Tentang ujian. Jadi yang lagi trending topik Kak. Betul. Karena masa tutorial sudah selesai, jadinya kita masuklah di masa ujian. Jadi untuk ujian kali ini di bulan Desember, di tanggal berapa Mbak? Untuk ujian tatap muka di tanggal 16 dan 17 Desember. Nah, untuk yang lainnya itu ada di kartu ujian masing-masing. Iya. Gitu. Jadi sudah cetak ini kartu ujiannya Kakak semua? Ya, jadi untuk teman-teman semuanya sebelum mengikuti ujian pastinya dulu harus mengunduh atau mendownload kartu ujiannya di akun MyUT-nya ya? Iya. Gitu. Di akun MyUT. Kalau ada yang terkendala di MyUT-nya bisa hubungi kami langsung di WA pribadi juga boleh, WA pelayanan kantor juga boleh. Ya. Untuk WA pelayanan kantor bisa dicatat di 0811450882. Bisa juga nantinya bertanya di Instagram di UT Palu _82 dan juga di Facebook UPBJ UT Palu seperti itu. Nah, untuk live kali ini kita live di sosmed di Instagram, terus di Facebook juga. Jadi teman-teman boleh di-share ke teman, keluarga dan kerabat lainnya. Siapa tahu mungkin ada yang sudah jadi mahasiswa, mungkin mau bertanya terkait ujian, tapi bingung mau tanyain kemana, bisa masuk di live ini. Silahkan di komen kakak-kakak, pokoknya kita siap kok untuk jawab pertanyaannya. Nah itu untuk kakak pelayanan, dia siap untuk menjawab semua pertanyaan yang di chat di kolom chat seperti itu. Iya. Terus dan juga mungkin siapa tahu ada adik-adiknya yang bahkan mungkin ada teman-teman yang lain yang belum kuliah, yang mau kuliah bisa nanti tanya-tanya persyaratannya seperti apa di kolom chat. Oke, sebelumnya nanti kita akan bahas terkait cara download kartu ujiannya di aplikasi MyUT. Jadi sebelumnya kita iklan dulu ya. Bye-bye. Selamat datang di Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang diresmikan pada 4 September 1984. Komplek Universitas Terbuka yang terletak di Pondok Cabe, Tangerang Selatan ini berdiri di atas lahan seluas 16 hektar. Sebagai kantor pusat layanan dan informasi, Universitas Terbuka dibangun dengan mengedepankan konsep profesional, high teknologi dengan tetap menjaga lahan terbuka hijau dan suasana asri. Sebagai pelopor dan inovator pendidikan jarak jauh, Universitas Terbuka memiliki 39 kantor layanan unit program belajar jarak jauh atau UPBJJ yang tersebar di seluruh Indonesia dan satu pusat pengelolaan mahasiswa luar negeri. Dengan sistem belajar yang fleksibel,
bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Universitas terbuka dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dari beragam usia, pendidikan, dan profesi untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi. Untuk dapat memberikan akses pendidikan tinggi berkualitas kepada mahasiswa di seluruh Indonesia, Universitas terbuka menyediakan layanan internet dengan kecepatan tinggi dan ruang kerja yang sangat representatif untuk seluruh stafnya. Kantor pusat Universitas terbuka dilengkapi unit-unit yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pendidikan jarak jauh seluruh mahasiswanya. Di antaranya adalah Unit Pelayanan Terpadu Teknologi, Informasi dan Komunikasi atau UPT-TIK sebagai unit pelaksana pengembangan dan aplikasi program pelayanan data dan informasi. Pusat Pengembangan Multimedia atau P2M2 yang selalu mengedepankan pemanfaatan teknologi untuk menunjang proses pembelajaran. Pusat Pengelolaan Bahan Ajar atau Puslaba sebagai sentral pengelolaan dan distribusi bahan ajar mahasiswa. Pusat Layanan Pustaka atau Puslata, layanan perpustakaan baik fisik maupun digital. Pusat Pengujian atau Pusjian sebagai pusat pengelolaan bahan ujian, bank soal, percetakan buku jawaban ujian atau BJU, lembar jawaban ujian atau LJU, dan digital printing. Rektorat, Pusat Kantor Rektor dan Pimpinan Tinggi Universitas Terbuka. Biro Keuangan Umum dan Kerjasama atau BKUK, Unit Pelaksana Administrasi Rencana Kerja, Program Kerja dan Keuangan Universitas Terbuka. Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Perencanaan atau BAKP sebagai pusat layanan kemahasiswaan termasuk call center yang siap melayani kebutuhan mahasiswa. Universitas terbuka juga menyediakan fasilitas penunjang lainnya seperti Wisma Universitas Terbuka, penginapan dengan fasilitas terbaik setara Hotel Bintang 3. Universitas Terbuka Convention Center atau UTCC, balai sidang dengan kapasitas 2.500 orang. Sport Center meliputi lapangan tenis, lapangan futsal, dan tempat fitness. Jogging track, dan juga gazebo multifungsi di tengah danau. Universitas Terbuka memiliki 4 fakultas dan 1 pusat pengelolaan dan penyelenggaraan program pasca sarjana. Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Hingga kini, Universitas Terbuka memiliki lebih dari 350.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia yang tersebar di 43 program studi diploma, sarjana, magister, dan doktor. Universitas Terbuka, making higher education open to all. Halo semuanya, kembali lagi di Bisik Bincang Asik ala UT Palu. Nah, sesuai janji yang di sesi pertama tadi, kali ini kita bahas terkait cara unduh kartu tanda peserta ujian atau disingkat KTPU biasanya ya. Nah, mungkin kakak di balik layar boleh dibantu untuk tampilannya. Nah, jadi teman-teman semuanya, kalau boleh nantinya sering-sering diakses akun MyUT-nya ya, karena semuanya di situ ada informasi semuanya ya terkait. Sudah lengkap. Nah, lengkap itu. Baik yang bagian tutorial ataupun upload tugasnya di laman praktikum mungkin, dan juga di situ juga ada info ini kalender akademik. Iya. Ya, jadi teman-teman Tanggal-tanggal penting. Nah, tanggal-tanggal penting itu harus dicatat juga. Kalau boleh ya, kalau pengalaman dulu ya jadi mahasiswa. Jadi semua kalender pribadi ya, Kak. kita share pengalaman pribadi. Jadi untuk tanggal-tanggal penting dalam perkuliahan itu kita capture
kita screenshot terus jadikan wallpaper. Nah itu supaya pengingat kita. Mungkin teman-teman niat untuk kuliah ya seperti itulah. Itu entah pengalamannya siapa juga tadi. Saya cuma cerita saja sih. Misalnya, kasih saran supaya untuk teman-teman yang mungkin yang sering pelupa ya. Nah, bisa pakai cara itu. Kayak saya ya, Kak. Nah, itu. Nah, Kakak ini mungkin kerjaannya di kantor gimana, di rumah gimana, jadi kayaknya saya harus ada reminder deh seperti itu. Iya. Jadi kalau boleh. Trik. Nah, itu salah satu triknya juga bisa catat Tanggal-tanggal penting. dan juga pada saat kegiatan kemarin yang PKBJJ kan ya atau SMB itu kan diajarkan untuk manage waktu dan membuat kegiatan belajar di satu semester ya. Iya. Kalau teman-teman konsep. ya konsep dan segala macam terus konsisten dengan apa yang sudah diterima pada saat materi itu, pasti teman-teman insya Allah nilainya lancar pembelajarannya. lancar pembelajaran, nilainya juga bagus. Nilainya maksimal. Gimana? Sudah bisa? Gimana, Kak? Iya, praktik ini. Kita PKBJJ dulu ya. Itu tutorial kayaknya, Kak. Nanti teman-teman kalau boleh diikuti cara yang akan kami sampaikan ini ya, bagi yang masih terkendala untuk masuk di MyUT-nya belum bisa cetak sendiri KTPU. Nah, saat ini kita akan pandu, Kak. Nah, itu. Jadi kita pertama ke website MyUT ya. Oke. Di sini pertama kita ke browser dulu di websitenya di myut.ut.ac.id. Nah, pertama untuk teman-teman masuk dulu ya pakai NIM-nya. Iya. Nah, jadi pertama itu teman-teman siapkan dulu NIM-nya. Nah, biasanya ini kalau kita bertanya sama mahasiswa tidak tahu NIM-nya berapa. Nah, nanti untuk NIM-nya bisa lihat di pendaftaran awal. Iya, di billing registrasi juga ada. Pada saat pembayaran pastinya ada kan di situ, Kak. Nanti kalau sudah dapat NIM-nya sudah ada, tinggal dimasukkan. Nah, sebelumnya banyak kendala juga, banyak kasus yang tidak bisa masuk di akun MyUT-nya begitu, Mbak Zara ya. Mungkin Mbak Zara di bagian pelayanan mungkin banyak terima keluhan seperti itu. Banyak sekali, Kak, baik yang kendala-kendala yang seperti itu. Baik yang datang langsung maupun yang lewat WA. Nah, pertama kita ke kelola akun e-kampus dulu yang di tengah itu. Iya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di layarnya, gitu ya. Diklik dulu kelola akun e-kampus UT-nya. Nah, di sini ada beberapa data yang diminta seperti NIM-nya, terus ada namanya, nama lengkap ya, harus nama lengkap. Terus jangan nama tetangga ya, Kak. Nah, atau nama itu tuh. Nah, terus ada tanggal lahir dengan format awalnya itu hari, terus bulan dan tahun, dan juga masukkan nama ibu kandung yang sebelumnya dimasukkan pada saat pendaftaran. Iya, jangan sampai beda. Yang ditulis nama lengkap ibunya pada saat pendaftaran, yang setelah di yang sekarang ini, yang laman sekarang ini untuk reset akun e-kampusnya dia tulis nama panggilan itu. Atau mungkin Mama Afnan tulisnya ya. Nah, kalau sudah lengkap semuanya pengisian, tinggal diklik reset akun e-kampus. Seperti itu ya. Nanti email e-kampusnya teman-teman semuanya akan direset, passwordnya, dan juga masuk kembali pakai password default, yaitu U besar T kecil, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Oke. Nah, ini kita coba masuk di NIM-nya, boleh dibantu, Kak? Ini kita simulasinya ya. Disimulasikan saja. Ini NIM-nya 0503651126. Nah, passwordnya, nah ini bisa masuk. Kita lihat ini akunnya siapa. Jeng. Kebetulan kita pinjam
volunteer ya, akun volunteer ya, namanya Yudita Oh, Anjeli. Mbak Yudita. Nah, ini modelnya seperti ini ya, Mbak Yudita Anjeli, NIM-nya, dan di situ juga ada keterangan nama program studi. Iya. Nah, untuk Mbak Yudita ini program studi ilmu administrasi bisnis dan jenis layannya paket tanpa tutorial tatap muka. Jadi SIPAS non TTM. TTM. Nah, untuk cetak KTPU, kita ke menu bagian kiri, Ujian. ke menu tab ujian, dan paling atas itu ada jadwal dan lokasi ujian. Jadwal dan Nanti bisa lokasi diklik. ujian. Nah, di sini ada beberapa menu pilihan jenis ujiannya ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan. Mau dibantu dulu, Kak? Atau sudah semuanya ya? Langsung semuanya? Oh ya. Itu munculnya sudah langsung semua. Jadi teman-teman Iya. tinggal scroll ke bawah saja. Di sana sudah lengkap, ada beberapa skema layanan ujian, ada yang tatap muka, ada yang ujian THE, dan ada ujian online. Kebetulan Kak Yudita ini sepertinya tidak dapat yang THE. Jadi mbaknya cuma dapat ujian tatap muka dan ujian online. Nah, di situ berarti Mbak Yudita ini ada 2 layanan ya. Iya. Jadi untuk boleh kembali dulu, Kak. Kembali dulu ke ke ini, Jangan ke keluar, kartu Kak. ujiannya. Kita coba jelaskan dulu, banyak yang tidak tahu. Iya. Nah, jadi seperti ini ya tampilan kartu ujiannya. Nah, di sini nih biasa banyak pertanyaan mengenai lokasi ujian. Nah. Yang untuk ujian tatap muka memang lokasi ujiannya di situ masih kosong. Tapi semuanya kita sudah share di grup informasi-informasi yang per kabupaten, kota, semuanya kita sudah share untuk informasi lokasi ujian untuk ujian tatap muka. Jadi silakan dibuka, Kak. Di sana ada kalau di Kota Palu itu di kantor UT Palu dan SMP Madani. Ya. Untuk ujian tatap mukanya. Betul. Nah, kebetulan ini untuk Mbak Yudita di Kota Palu ya. Iya. Jadi kemungkinan di lokasi ujiannya di kantor UT Palu. Nah, di situ kantor UT Palu. boleh scroll ke bawah dulu, Kakak Virgiawan. Nah, di situ tadi kita sudah sampaikan yang UTM saja atas, betul atas. Kita sudah sampaikan ada 2 hari untuk pelaksanaan ujian. Di hari pertama itu di hari Sabtu 16 Desember dan juga hari Minggu di 17 Desember. Iya. Nah, di situ juga sudah kelihatan ruang berapa dan kursi nomor berapa. Seperti itu. Nah, untuk Mbak Yuditanya ada ini ya, ada 2 mata kuliah dan di hari yang berbeda. Di hari berbeda dan juga di jamnya sama, sesinya sama. Ruangnya berbeda tapi nomor kursinya sama. Jadi untuk teman-teman semuanya UTM itu atau ujian tatap muka ada 5 sesi. Untuk teman-teman mahasiswa baru ya, mungkin pada saat yang kita baru, menyampaikan materi pada saat orientasi kemarin mungkin ada yang kebetulan ada yang ke toilet atau yang mungkin terskip informasinya. Iya, betul. Jadi kita sampaikan kembali. Iya. Jadi untuk ujian tatap muka di situ ada 5 sesi. Ya, 5 sesi dengan waktu pengerjaan 1,5 jam atau 90 menit. Seperti itu ya. Terus scroll ke bawah lagi, Kak. Oh ya. Nah, nanti yang atasnya saja. Yang sampai di untuk ujian tatap muka tadi, Kak, kita informasikan kembali jangan lupa membawa alat tulis. Nah, betul. Itu pensil karena nanti itu ujiannya harus melingkar-lingkari. Jadi betul ya, seperti itu. Nanti untuk ujian tatap muka pensil dan pulpen. Betul. Jadi kan kita sudah sampaikan sebelumnya kalau seandainya sebelum kita ujian kita pastinya menyiapkan dulu segalanya, baik itu belajar maupun alat perang kita pada saat ujian seperti itu ya. Peralatan tempur. Iya, betul. Jadi kan kita belajar dulu semua modul. Iya. Nah, itu juga gunanya tadi manage waktu untuk belajar. Jadi tidak pakai sistem SKS. Kebut semalam. Betul, sistem kebut semalam. Jadi kan kita punya jadwal belajar dan segala macam. Nah, itu membantu teman-teman biar tidak SKS tadi. Nah, jadinya tadi menyiapkan belajarnya untuk persiapan ujian dan juga alat-alat yang harus dibawa tadi seperti pensil,
terus penghapus, Penghapus. ataupun biasanya ini Pulpen. papan Papan alas, ujian. iya. Seperti itu. Papan alas. Nah, berikutnya ini ada ujian online. Ujian online ini juga ujian online ini juga sudah disiapkan lokasinya juga. Nanti teman-teman bisa lihat lokasinya. Juga kita sudah share ke sosmed Iya. ataupun di grup-grup mahasiswa. Grup mahasiswa juga Iya. kita sudah share. Di situ teman-teman nantinya wajib di print ya. Di print karena di sana ada kata sandi, Kak. Betul, kata sandi yang Jadi yang- jangan ditaruh di handphone ya, Iya. teman-teman. iya soalnya nanti Karena handphonenya nanti dikumpul Betul. saat ujian. betul sekali. Jadi kan itu pada saat ujian kan memasukkan kata sandi ya. Iya. Nah, jadi teman-teman nantinya catatlah kalau seandainya memang tidak sempat di print, Iya, catat kalau ke- tidak sempat di print boleh dicatat untuk sandinya karena di sana harus pakai sandi saat masuk. Yes. Nah, terus juga untuk ujian online itu pengerjaannya selama 90 menit juga, iya. dan setiap harinya itu ada 4 sesi. 4 sesi. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang tadi UTM itu ada 5 sesi, kalau yang ujian online dia 4 sesi. 4 sesi, betul. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan, Iya. gitu ya. Jadi banyak nih kasus, aduh Kak, baru sempat download kartu ujiannya sudah kelupaan. Nah, gimana? Ya, itu juga kita nggak bisa ini ya. Kalau Iya. ujian tatap muka, kalau ujian tatap muka yang ketinggalan, nah itu nggak bisa ngulang tuh. Jadi teman-teman harus registrasi kembali mata kuliah tersebut. Nah, kalau ujian online yang teman-teman tadi kelupaan atau belum sempat mengikuti pada saat atau yang sudah sesuai dengan kartu ujiannya, nah itu bisa kita reschedule. kita bisa reschedule. Tapi kalau boleh sudah sesuai dengan Iya. kartu ujiannya untuk Jadi harap pelaksanaan ujian. harap diingat tanggalnya dan waktu ujiannya. Nah, betul. Terus yang terakhir tadi ada THE. Bolehkah Kakak? Oh, sudah di-skip. Nah, Untuk THE. iya. Waktu Ini pengerjaan juga 6 jam ya? 6 ujian jam. favorit tuh, Kak. Nah, itu ujian favorit semua mahasiswa kayaknya karena kan Ujian itu favorit di UT. ujiannya teman-teman mengunduh soal di rumah saja ataupun di mana saja tempat mungkin teman-teman nyaman untuk mengerjakan ujiannya. Iya. Jadi diunduh dulu soal dan BJU-nya atau buku jawaban ujian, terus diisi dan waktu pengerjaannya selama 6 jam di hari yang sama. Iya. Jangan nanti Jangan sampai terlewatkan. betul, jangan biasanya orang ini download dulu terus tinggal tidur. Nah, tahu-taunya 6 jam itu kan sudah lewat ya. Jadi ketinggalan lagi. Nah, Iya. otomatis teman-teman harus mengulang seperti itu. Jadi ingat untuk THE waktu pengerjaan hanya 6 jam atau nanti teman-teman bisa baca di kartu ujian Iya, di kartu ketentuannya yang paling ujiannya bawah. sudah cukup jelas. Di sana ada durasi pengerjaan, jadi itu hanya 6 jam saat teman-teman mengunduh soalnya, nanti waktunya akan berjalan mundur. Betul sekali. Kayak gitu. Dan juga setelah selesai dikerjakan di upload kembali di laman yang sama. Iya, Biasanya itu ada yang bertanya, Kak, di-upload di mana? saya sudah kerja ini upload di mana lagi nih? Nah, di situ Dikirimlah di WA kita. Aduh. itu ya. Apa namanya? Pada saat unduh di samping menu unduh itu ada menu upload. Iya. Nanti teman-teman bisa refresh dulu browsernya, nanti muncullah menu upload setelah diunduh. Dan juga jangan sampai ambil soal dari teman. Nah, Nah, itu banyak kasus tuh. Kak, saya nggak bisa upload jawaban, katanya seperti itu. Ini saya sudah selesai mengerjakan saya mengerjakan hanya setengah jam contoh. Itu masih ada waktu 5 jam setengah. Tapi saya nggak bisa upload. Nah, itu gimana ya, Kak? Nah, itu biasanya karena mata kuliah yang sama dengan teman, terus soalnya dipinjam, terus pada saat mau upload nggak ada menu upload. Nah, itu Karena salah satu. tidak mengunduh. Itu salah satunya. Jadi kalau boleh, itu bukan kalau boleh ya, wajib sih, wajib Iya. diunduhnya di masing-masing akun. Harus.
harus mengunduh dan mengupload sendiri. Itu. Jadi melalui akunnya. Nah, itu semua skema ujiannya ada 3 tadi, ujian tatap muka, ujian online dan ujian THE. Kalau boleh kita sebagai orang yang berpendidikan ya, gitu ya. Iya. Jadi jangan sampai menggunakan joki. Iya. Nah, itu. Jadi kan ini sanksinya semua berat, sanksinya nah, berat. itu sanksinya berat. Pertama jangan joki, jangan juga duplikat. Nah, duplikat jawabannya teman. Ataupun mungkin ambil jawabannya mungkin di Google, mungkin Iya. ya. Tapi kan jangan sampai apa yang ada di Google Iya. itu aja yang di langsung copy, langsung paste. pasti di Jangan Word juga mungkin. seperti itu. Nah, Boleh sih diambil sedikit, disadur, tapi diusahakan untuk dinarasikan kembali, Kak. betul, dinarasikan, diimprove kembali yang betulnya juga ya, jangan sampai ngarang juga, itu tetap enggak, nanti tidak sesuai dengan ini penilaian lagi, penskoran. Iya. Seperti itu. Nah, Udah terus keluar konteks. betul. Nah, ini lagi informasi untuk teman-teman semuanya yang nantinya pada saat download kartu ujian, tapi di tanggal 16 dan 17 Desember itu tidak berada di tempat Iya. di lokasi ujian yang Iya. sudah ditentukan, Banyak yang kayak gitu, Kak. melaporlah ke kantor ataupun di WA tadi, ataupun mungkin di sosmed boleh juga dilapor untuk pindah lokasi ujian. Iya. Nah, jadi biar salah kita satu segera proses. betul, itu paling lambat min 10 ya. 10, iya. Min 10 sebelum pelaksanaan ujian. Nah, jadi teman-teman kalau boleh nantinya pikir-pikir dulu, kayaknya saya mau ke ini deh, mau ke Jakarta kayaknya, atau mau ke Bandung kayaknya mau liburan. Singapura juga boleh. Nanti bisa hubungi dulu kantor di pelayanan mahasiswa tadi di nomor 0811450882. Terus nanti kita bisa proses untuk pindah lokasi ujiannya. Jangan sampai teman-teman tiba-tiba sudah datang saja ke lokasi ujian pada saat sedangkan di situ belum ada naskahnya dan nomor jawabannya, seperti itu. Naskahnya tidak disiapkan. Seperti itu. Jadi gunanya melapor lebih dahulu itu untuk kita bisa prepare naskahnya, teman-teman, kita bisa siapkan di lokasi yang dituju. Nah, seperti itu. Oke. Tadi terkait numpang ujian ya. Nah, jadi salah satu fleksibelnya dari universitas terbuka ya tadi itu ya. Jadi teman-teman yang sebelumnya belajar di mana saja, nah ini sekarang ujiannya bisa di mana saja. Jadi teman-teman tinggal melapor. Yang penting melapor dulu. Melapor dulu, jadi kita bisa proses seperti itu. Melapor. Nah, selanjutnya kita mau share nih lokasi ujian tatap muka. Jadi teman-teman bisa cek. Mungkin ada yang belum sempat unduh kartu ujiannya, nanti bisa lihat dia lokasinya di mana. Nanti Kakak Firjawan boleh di share ininya. Lokasi ujiannya, Kak. Banner lokasi ujiannya. Nah, sambil menunggu, mungkin teman-teman lain bisa bertanya kali ya di kolom chat nanti kalau seandainya ada yang ditanyakan. Silakan. Oke. Di wilayah Sulawesi Tengah ini kita kira-kira ada 13 lokasi ujian ya. 13 lokasi ujian. Nanti teman-teman bisa lihatlah di kartu ujiannya nantinya. Dan juga kita ini akan share lokasi ujian yang ada di Sulawesi Tengah. Mungkin di Instagram kali ada ya. Kita di situ. Nah, itu. Oke. Oke, ini dia lokasi ujiannya. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi untuk bisa lihat dulu, nanti bisa. Lokasi ujian yang Nah, ada di untuk di Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala. Di mana? Nah, ini bisa dilihat teman-teman yang berdomisili di Kota Palu, yang kartu ujiannya itu Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala.
Itu tempat ujiannya ada di kantor UT Palu untuk ruang 1 sampai ruang 13 dan juga ruang numpang. Itu di kantor UT Palu. UT Palu. Jadi untuk teman-teman nantinya kalau seandainya, nah tadi contoh kayak Mbak Yudita tadi di hari pertamanya dia di ruang 15 kalau nggak salah, ruang 13 ya, 14, ruang 14. Berarti nantinya dia di SMP Madani. Nah itu banyak pertanyaan tuh. Jadi kan sudah ditentukan ruangannya, nomor ruangannya. Nanti bisa disesuaikan kalau seandainya di ruang 13 kursi 15 contoh. Berarti nanti ujiannya di kantor Universitas Terbuka Palu seperti itu. Lanjut Kak Zara. Oke, selanjutnya di Parigi Mautong. Nah, teman-teman dari Parigi, di lokasi ujiannya nanti di SMK 1 Parigi. Nih, Jalan Pantambe. Di sana ada 6 ruang. Pokoknya ruang 1 sampai 6. Pokoknya di sana semua lah. Di sana semua. Pokoknya di sana semua lah. Yang Mantap. warga-warga Parigi yang KTPU-nya dicetaknya di cetakan KTPU-nya itu tempat Parigi. ujiannya Tempat ujiannya di Kabupaten Parigi Motong. Jadi lokasinya itu di SMK 1 Parigi. Kabupaten Poso, Kak. Untuk Kabupaten Poso sendiri ada di SMK Negeri 1 Poso. Itu mungkin teman-teman di Poso sudah tahu lah ya di mana SMK 1 nanti kalau seandainya mungkin teman-teman yang kan Kabupaten Poso luas ya, ada dari Tentena dan segala macam ya. Nanti bisa juga dicari di Google Maps, Kak. Atau mungkin saja. Ya, atau mungkin sudah tidak tersesat. Mungkin kalau sudah di Poso Kota nanti tanya saja SMK Negeri 1 Poso di mana? Nah, di sana pasti sudah ditunjukkan. Iya. Nah, selanjutnya ada Kabupaten Tojo Una. Untuk Kabupaten Tojo Una dan sekitarnya itu nantinya ujian di SMK Negeri 1 Ampana. Ini dekat lokasi ini nih, biasanya favoritnya anak-anak muda ini ada di Marina. Oh, kayaknya Kakak lebih tahu deh. Iya dong. Gitu. Pokoknya gitulah. Nanti di Kabupaten Tojo Una untuk lokasi ujiannya di SMK Negeri 1 Ampana. Nah, selanjutnya ada di Kabupaten Luwuk Banggai. Itu di mana itu, Kak? Di SMP Negeri 3 Luwuk. Nah, ini di tengah kota. Di mana itu, Pak? Iya. Nah, itu pokoknya kalau orang Luwuk biasanya di Karaton sih. Kayaknya Kakak ini sudah menjelajah. Nah, pokoknya semua teman-teman yang di daerah masing-masing pasti tahu sih, kecuali mungkin yang numpang ujian kali ya. Nah, itu pasti bertanya. Nanti pokoknya untuk teman-teman yang numpang ujian bisa dicari saja di Google Maps. Yang penting sudah sesuai. Contoh SMP Negeri 3 Luwuk, tulisnya SMP Negeri 3 Luwuk. Takutnya tulisnya SMP Negeri 3 Banggai. Nah, itu pasti mungkin ada sekolah lain mungkin seperti itu. Iya, jadi jaraknya jauh. Betul. Contoh saya kemarin di Kabupaten Morowali. Nah, saya itu seharusnya kan di SMP Negeri 3 Bungku ya. Jadi dia tulisnya SMP Negeri 3 apa gitu. Nah, Morowali kalau nggak salah. Jadi diarahkan ke kecamatan sebelah. Jadi kan saya telepon ya, Pak. Sampai di lokasi ujian habis waktu ujian. Jadi saya telepon, Pak gimana Pak ininya? Aduh, saya sudah dekat ini cuma tidak tahu di mana kayak gitu kan. Padahal dia salah cari. Dia pilihnya SMP 3 apa gitu pokoknya. Jadi salah lokasi lah. Nah, jadi teman-teman kalau seandainya carinya di Maps atau di Google nantinya harus sesuai juga dengan lokasi yang sudah kita tentukan ya. Jangan ditunjukkannya sesuai titik, Kak. Betul, sesuai titik ya. Sesuai titik ya. Oke, lanjut untuk Kabupaten Banggai Kepulauan. Di mana Kakak? Banggai Kepulauan. Nah, Bangkep untuk teman-teman di Bangkep itu ada di SMK 1 Tinangkung. Di Tinangkung ya. Oke, ini pasti sudah tahu sih untuk Tinangkung. Itu kan dekat pelabuhan juga di atas lah dikit. Kayaknya Kakak sudah menjelajah semua. Gitulah. Oke, lanjut. Lokasi berikutnya ini agak ini ya. Lokasi berikutnya itu ada ya kan selain tadi itu ada di Buol juga ya. Ada di Buol, ada di Buol. Nah, ini. Oke, ini untuk lagi Bangkai Laut. Nah, tadi Bangkep ini Bangkai Laut ya. Dibalut. Di pelaksanaan ujiannya itu di SMP Negeri 1 Banggai. Nah, itu kan ada dua nih, Banggai tadi kan. Tadi sama Luwuk. Padahal kan itu kan beda lokasi ya. Iya. Nah, jangan nanti SMP 3 Banggai diarahkan ke Bangkai Laut. Nah, seperti itu. Oke. Ini juga lanjut. Nah, ini tadi yang saya ceritakan Kabupaten Morowali di SMP Negeri 3 Bungku. Jangan sampai ditulisnya mungkin SMP 3
Bungku, Bungku kan Timur. Bungku, ini kan ada kecamatan Bungku Barat, Bungku Timur. Nah, iya, takutnya iya. Ada salah Bungku kecamatan. ya? Nah, itu dia kebetulan. Kebetulan Akamsi. Nah, terus Kamu sih. Kabupaten Morowali Utara ada di SMA Negeri 1 Lembo yang ada di Desa Beteleme, dan juga Kabupaten Toli-Toli SMK Negeri 1 Toli-Toli itu di dekat alun-alun lah kalau nggak salah, ini di belakang kantor DPR kalau nggak salah nih. Luar biasa ya Kakak Nah. Rizky ini. Lanjut di Kabupaten Buol ada di SMK Negeri 1 Jangan-jangan dia Buol. asisten Google. Asisten Google ya. Terus, nah ini untuk bagian Parigi Motong ada 3 wilayah yang dipecah. Yang satunya tadi ada di pada saat awal kita sebutkan di Parigi Motong yang di SMK Negeri 1. Terus yang di bagian Kota Raya dan sekitarnya itu di Tinombo, di SMA Negeri 1 Tinombo. Terus juga ada di bagian Lambunu di SMA Negeri 1 Bolano Lambunu. Nah, untuk Lambunu ini jangan sampai salah lokasi juga karena SMA Negeri 1 di sana itu ada 2. Oh. Jadi SMA Negeri 1 Lambunu dan SMA Negeri 1 Bolano Lambunu. Itu beda kecamatan. Iya, tolong dicatat ya kakak-kakak Nah. semuanya. Jangan Mung- sampai salah tempat. Betul. Ini mungkin orang yang di sana sudah tahu kali ya. Tapi untuk teman-teman yang Kamu sih kayaknya tahu kak. kalau kami sih tahu, tapi kalau teman-teman yang numpang ini kan kurang informasi terkait ini. Iya. Oke, lanjut. Udah habis ya? Oke. Selanjutnya kita akan bahas topik yang lebih lanjut. Nantinya teman-teman stay tune di Bisik Bincang Asik ala UT Palu. Kita iklan dulu. Bye-bye. Kami mewakili mahasiswa Universitas Terbuka. Saya dari Jawa. Saya dari Nusa Tenggara. Saya dari Kalimantan. Saya dari Sulawesi. Kami berbeda, namun bersatu melalui Universitas Terbuka. Menjadi pagar bangsa, menjaga Nusantara. Kami mewakili mahasiswa Universitas Terbuka. Saya dari Jawa. Saya dari Nusa Tenggara. Saya dari Kalimantan. Saya dari Sulawesi. Kami berbeda, namun bersatu melalui Universitas Terbuka. Menjadi pagar bangsa, menjaga Nusantara. Kami mewakili mahasiswa Universitas Terbuka. Saya dari Jawa. Saya dari Nusa Tenggara. Saya dari Kalimantan. Saya dari Sulawesi. Kami berbeda, namun bersatu melalui Universitas Terbuka. Menjadi pagar bangsa, menjaga Nusantara. Oke, kembali lagi di Bisik Bincang Asik ala UT Palu. Nah, kita saking seriusnya tadi ini ya menjelaskan terkait ujian, kita mau sapa-sapa dulu nih teman-teman. Mungkin Yang sudah bergabung Di- Oke. di FB ada berapa ribu orang nih yang nonton? Kebetulan ada 6.000. Nah, di Palu lagi. Di Instagram ada 5.000 penonton nih. Jadi Biar saya antusiasnya kak. memang sih kalau UT Palu segini ya yang nonton, mungkin kita di kelas 2 atau 3 kali ya. Seperti itu. Oke. Lanjut mungkin kita bahas sedikit lagi nih. Tadi kan sudah kita ujian. Sekarang kita bahas tentang registrasi. Nah, informasi untuk teman-teman semuanya nanti juga diinformasikan ke kerabatnya atau yang lainnya yang mungkin mau melanjutkan studinya bisa di tahun universitas. Jadi untuk semester ini Kemarin kita sudah buka ya dari tanggal 3 kemarin. 3 November kemarin Nah. sampai nantinya di bulan Februari di tanggal 20 Februari. Oke. So nanti bisa di-share lagi teman-teman. Ya. Nantinya teman-teman semuanya bisa bisa lihat di kalender akademik nantinya. Kalender ini Nah, untuk catat sama tanggal penting, salah satunya tadi bagian Jadi bagi teman-teman yang di semester kemarin belum sempat melakukan registrasi, mungkin ada kendala satu dan lain hal,
sudah buka lagi untuk Betul. jadi silakan lakukan registrasi dan jalan di Oke, nah ini kita tampilkan dulu kalender akademik mungkin. Tuh. Nanti teman-teman bisa search saja di Google kalender akademik 2023. Sampai nanti dibuka di tahun yang sebelum-sebelumnya tuh. Nanti sebelum Masehi. salah kamar. Nanti bisa di search di Google kalender akademik 2023, nanti pilih saja paling atas di kalender akademik. Terus disitulah ada tanggal-tanggal penting, baik yang semester kemarin maupun yang semester ke depan nantinya. Nah, untuk yang sekarang, intinya paling pertama itu ada pendaftaran mahasiswa baru. Nah, yang dilihat kan sebelah kanan ya, karena sebelah kiri ini sudah lewat nih. Iya, sudah expire. Jadi untuk Tanggalnya sudah expire. mungkin Kakak Zara boleh dibantu untuk membacanya. Oke, untuk pendaftaran mahasiswa baru yang untuk jalur umum. Jadi ini non RPL, itu dari ijazah SMA. Ini kita sudah mulai membuka pendaftarannya itu dari tanggal 3 November sampai dengan 20 Februari 2024. Nah, terus juga sebagai informasi untuk yang non RPL ini, ya non RPL kan? Ya? Untuk RPL Oh yang RPL. RPL ini mulai dari 3 November sudah buka juga sampai di tanggal 31 Januari. Oke, lanjut. Untuk yang, nah tadi menyambung dari pernyataan dari Kak Zahra, yang jalur umum ini bukan hanya ijazah SMA saja ya, nantinya mungkin ada yang pakai C nantinya Iya. itu bisa bergabung juga. Oke. Dan juga mungkin atau yang sederajat lah. Sederajat. Terus juga untuk jalur RPL ini ya, atau rekomendasi pembelajaran lampau, mungkin teman-teman yang sudah pernah berkuliah ataupun punya ijazah sebelum itu bisa atau ini mau menyesuaikan apa lagi namanya dia? linear Iya, untuk melinearkan ijazah. ijazahnya, keilmuannya nanti bisa lewat jalur RPL. Betul. Jadi nantinya menyertakan transkripnya dan semuanya yang ada di yang dibutuhkan nantinya di nanti Berkas-berkas pendaftaran. Terus untuk yang pembayaran lip admisi, nah ini untuk yang pembayaran pendaftarannya itu sudah buka juga ya, Oktober sampai 22 Februari. Nah, pembayarannya itu sebesar 100.000 ya untuk yang Iya. jalur umum. Nah, yang non RPL. yang RPL. Nah, untuk yang pembayaran lipat yang RPL itu sampai tanggal 1 Februari. Nah, untuk yang RPL ini ada tambahan lagi Kak Zara ya. Jadi sebelumnya kita sudah bayar 100.000, untuk yang RPL ada tambahan 300.000. Jadi nantinya ada totalnya itu ada 400.000. 400.000 Seperti itu. pembayaran RPL. Oke, lanjut kita mengunggah berkas mahasiswa. Nah, ini biasanya nih untuk teman-teman yang biasanya sudah mendaftar terus sudah bayar, Dikira sudah selesai. dikira sudah sampai selesai di nih. situ saja. Ternyata ada Ada pengunggahan. lanjutannya. Betul, pengunggahan berkas yang lanjutannya ya. Lanjutannya, Kak. Jadi itu sampai tanggal 29 Februari. Nah, jadi untuk teman-teman nantinya kalau seandainya sudah selesai ini ya, selesai pembayaran, nanti tuh lanjut untuk pengisian data lainnya. Iya. Contoh mengupload ijazah atau mungkin form-form yang harus diisi seperti itu. Itu dalam file. Betul. Nanti Tinggal juga disesuaikan saja. Ada yang PDF, ada yang JPEG. JPEG. Oke. Nah, untuk yang RPL sendiri ini agak cepat ya daripada yang non RPL itu Iya. sampai tanggal 5 Februari. Jadi jangan sampai lupa di-upload. Biasanya ya seperti tadi itu. Karena pikirnya lihat yang di 29 Februari, masih lama. Iya, ternyata yang RPL itu lebih cepat tuh. Yang RPL biasanya lebih cepat.
Nah, lanjut lagi di bawahnya registrasi mata kuliah. Nah, ini buat teman-teman mahasiswa lama Maupun yang baru yang juga. sekarang juga lagi berjalan, yang ongoing. Jangan sampai terlewatkan untuk masa registrasinya. Itu registrasi sudah buka, saat ini sudah bisa melakukan registrasi. Registrasi itu sampai tanggal 1 Maret 2024. Ya, itu. Nah, ini juga informasi untuk teman-teman yang kemarin itu banyak juga sih yang kelewatan ya. Bukan kelewatan sifat ya. Ini maksudnya informasinya miss gitu. Jadi Iya. jadi kegiatan lagi. Ini registrasi mata kuliah sampai tanggal 1 Maret. Itu ya. Jadi mungkin teman-teman di sini yang punya teman lagi yang curhat kemarin, saya tidak sempat registrasi. Nah, kasih tahu memang itu sampai 1 Maret. Awas memang. Iya, itu masih lama loh, masih 3 bulan 4 bulan lagi itu. Nah, ini kan 1 Desember ya. 4 bulan Iya. masih boleh lah. Jadi itu ya tanggal-tanggal yang penting tadinya. Lanjut kita bahas sedikit. Tadi sudah bahas tentang RPL dan non RPL. Jadi juga kita bisa terima ijazah SMA dan SMK ataupun paket C. Nah, itu. Dan juga tidak mengenal umur, bukan cuma anak milenial aja nih, mungkin orang tuanya atau mungkin omnya, tantenya yang mau. Apalagi sekarang Kak, tuntutan harus ikut Iya. P3K itu harus S1. Minimal S1. Jadi mungkin ada omnya, tantenya, atau mungkin yang Tetangganya. lain-lainnya ya, tetangganya mungkin ya kali. Saya mau mau kuliah tapi tidak tahu mau kuliah di mana. Nah, boleh tawarkan di UT itu. Iya. Jadi di UT kan selain fleksibel tadi bisa belajar di mana saja. Ya, tentunya tadi itu tidak meninggalkan tempat domisili atau tempat kerjanya mungkin. Tidak meninggalkan tugas. Jadi tidak perlu lagi pagi-pagi harus datang ke kampus atau mungkin ada kelas malam, nggak perlu. Jadi yang penting ada waktu senggang, ada device-nya, contoh kayak laptop atau gadget atau HP, dan juga ada kuotanya. Ada kuota, pokoknya ada jaringan internet lah. Itu bisa akses, bisa berkuliah di universitas terbuka. Seperti itu. Nanti bisa ditawarkan ke sanak saudaranya tadi. Tuh. Nah, terus juga di UT kan yang paling penting juga ini di UT sudah PTNBH ya. Nah, itu status derajat universitas yang paling tinggi itu PTNBH. PTNBH. Jadi ya UT ini sudah sederajat dengan 20 kampus yang lainnya. Contoh ada Universitas Indonesia, ada UGM, ada Unpad, ada Unair dan yang lainnya. Dan pokoknya kampus-kampus besar udah setara nih deh. Kita agak sombong dikit ya. Tidak usah khawatir. Nah, tidak usah khawatir, yang pastinya usah kita diakuin khawatir. juga seperti itu. Banyak yang mengira UT ini kayaknya kampus swasta nih. Nah, itu salah persepsi ya, kita ini sudah kampus Negeri. bukan sudah kampus negeri. Memang dari awal kampus negeri. Tuh, yang didirikan di tahun 84. Kayaknya Kakak belum. Ya belum lahir sih, kakak juga belum lahir kayaknya ya. Atau mungkin udah lahir nih, aduh udah ketahuan umurnya nih. Aduh. Ya pokoknya seperti itu. Jadi pokoknya kita juga ada 13 prodi yang akreditasi A. Jadi sangat bersaing lah dengan kampus-kampus lain. Khawatirkan. Betul. Jadi silakan dibagikan informasi ke teman-teman yang ada di sekeliling. Iya, yang mau kuliah Yang tadinya mau kuliah. nanti bisa tawarkan. Terus juga persyaratannya mudah. Nah, jadi nggak ribet-ribet. Apa saja Kak ini? Nah, contoh ini yang paling umum, persyaratannya ada pas foto, ada ijazah yang sudah dilegalisir, dan juga ada 2 form yang harus diisi. 2 formnya di mana? Nanti bisa diunduh atau bisa di-download pada saat pendaftaran. Seperti itu, kita mempermudah akses teman-teman semuanya untuk gabung ke kita. Gitu. Oke. Lanjut lagi. Kayaknya tadi sudah sampai di ini ya, pembahasan registrasi sudah oke nih kayaknya. Jadi kita karena berhubung juga kayaknya sudah sejam ya, kita baca-baca ini dulu. Kita baca komen-komen. Baca komentar dulu, Dari mungkin ada yang bertanya teman-teman. dan segala macam. Ini kalau Oke, di gimana Kak? ya sih kayaknya sudah paham semua ya kayaknya.
Ini 5.000 orang nonton ini sudah paham semua. Oh gitu, Iya, luar kita biasa pindah ya ke- warga IG. Kita pindah ke ini aja deh, ke Ke Facebook. Facebook. Oke, ini Facebook ya, kita baca dulu. Ini ada pertanyaan dari Kak Irwansyah. Kak Irwansyah gimana? Kak Irwansyah Z Lamataya. Sore. Izin tanya, bagaimana jika kita lupa upload tugas di Tuton? Apakah ada tugas tambahan lagi? Nah. Gitu, Kak. Gimana ya? Apa namanya untuk yang sudah lewat ya masa uploadnya ini tugasnya Habis deadline-nya. ya habis deadline-nya. Nah ini juga salah satu apa namanya yang nggak boleh dicontoh juga ya kayak gimana ya. Jadi Oh, ini Kak Iwan. untuk yang sudah lewat ininya biasanya ya kalau ada toleransi dari ininya dari tutornya biasanya dibuka kembali, tapi sebisa mungkin jangan sampai di akhir-akhir waktu deadline tugasnya baru diupload, jadinya bisa kelewat. Nah kalau seandainya sudah kelewat, kalau seandainya tutornya nggak mau buka lagi untuk menu uploadnya, ya berarti nggak dapat nilai. Seperti itu ya Kak Iwan ya. Semoga bisa jawaban tadi bisa membantu. Terus lanjut ada Melda Baramuli. Kak, saya dari Untat mau pindah di UT, apakah mengulang dari semester 1? Karena untuk yang pindah atau pindah dari Untat atau dari kampus lain, nanti pakai jalur yang RPL tadi. Jadi teman-teman nantinya salah satu persyaratan khususnya itu ada surat pengunduran diri dulu dari kampusnya sana. Didikti statusnya berubah, Nah. karena tidak bisa aktif, tidak bisa dalam satu data diri itu ada 2 nih. Betul. Jadi nggak Harus bisa. dinonaktifkan. Jadi salah satunya harus dinonaktifkan. Mundurkan diri dulu. Lapor dulu Ke Untat. Nah, jadi biar berubah datanya di PDII. Kalau sudah berubah mengundurkan diri, bisa daftar di UT. Nah, salah satunya tadi pengunduran diri dan juga nantinya dimintakan transkrip nilai. iya. Nah, setelah itu transkrip nilainya, dan juga pada saat pendaftaran nanti melihat mata kuliah mana saja yang sama, Iya. dan tentunya juga ini disesuaikan dengan disesuaikan. kurikulum. Iya betul. Jadi nantinya tidak mengulang dari semester 1, nantinya itu ada beberapa mata kuliah yang dibebaskan. Iya. Jadi dia pilih nanti jalurnya yang non sistem paket. Iya. Gitu. Jadi non sipas kita sebutnya. Jadi nanti dia tidak terpaku dari beberapa semester itu tadi, paket semester. Nanti dilihat dari mata kuliah yang dibebaskan apa saja, seperti itu. Oke. Biasanya nilainya itu hanya ada. Nah, itu juga persyaratannya untuk perguruan tinggi negeri, minimal nilai yang diajukan itu A dan B saja ya. Bisa dikonversi. Betul. Atau bisa ditransfer ya. Iya. Biasa bahasa awamnya ditransfer. Gitu. Oke, lanjut. Tadi yang di atas kan belum ada. Yang di bawahnya Milda itu kita kemarin sudah daftar tapi salah pilih jalur RPL, harusnya non RPL. Untuk merubah bisa kan? Nah, untuk merubah nggak bisa ya? Harus Kuliah. gimana ini? Harus mundurkan diri dulu ya? Kemarin sudah daftar tapi salah pilih jalur RPL, harus RPL. Untuk merubah bisa atau tidak, tapi sudah melakukan verifikasi. Coba dibuka lagi akunnya, Kak. Dibuka lagi akunnya. Harusnya sih bisa. Dipilih untuk anunya ini, untuk jalur non RPL. Iya, dari jalur non RPL, dari jalur RPL ke non RPL. Dibuka lagi akunnya. Harusnya sih bisa dilanjutkan. Atau nanti boleh kalau seandainya nggak bisa di akunnya, nomor admisinya nanti bisa di chat mungkin di Messenger kali ya, atau mungkin di kantor pelayanan. Iya. Nomor kantor hubungi pelayanan. saja kita. Nanti kita coba bantu juga kalau seandainya memang di akunnya nggak bisa ya, Iya. tapi dicoba dulu di akunnya. Oke, lanjut. Atas nama Irnawati, selamat sore Kak, mohon dibantu, saya sudah isi form penumpang ujian dari Toli ke gabung. Kemudian langsung ke tempat ujian ya.
Ya nanti boleh langsung ke lokasi ujiannya di SMP 3 Sudah Bungku. diisi Yang- formnya, nanti naskahnya akan kita sediakan. Betul. Tinggal bawa juga KTPU-nya, jangan lupa. Iya, KTPU jangan lupa bawa KTM. Kalau tidak ada KTM, Oh, boleh iya. pakai kartu identitas lain. Nah betul, jadi salah satu juga ya. Ada beberapa salah banyak ya. Nah ada membawa itu ini ya kartu pengenalnya. Data diri. Sendiri. Jadi kita untuk menghindari joki tadi kita mau lihat itu tanda pengenalnya yang ada fotonya Yang ya. ada fotonya. Jangan cuma yang mungkin kartu apa saja di bawah Iya, yang cuma ada kartu nama. berubah. Nah itu nggak kartu kartu robot. Nah itu nggak boleh ya. Jadi yang ada fotonya contoh kayak KTP ataupun SIM ataupun paspor mungkin seperti itulah. Itu ya. Tadi jawabannya Ibu Irna, nanti bisa langsung ke lokasi ujian. Lanjut Dirmantara. semangat teman-teman. Salam dari alumni Wisudawan Jakarta Wih. 28 November. Iya. Wih mantap nih, berarti kemarin di ini ya di wisuda di Jakarta ya. Di UTCC. Wih mantap tuh. Wih, Nah ini seru itu kemarin lihat foto-fotonya di grup iya wisuda daerah rame ya, sekitar 2000-an kayaknya deh kemarin. Pokoknya rame lah pokoknya. pusat. Jadi untuk teman-teman, nah itu salah satu motivasi juga nanti teman-teman bisa juga nantinya wisudanya di UT Jakarta Iya. seperti itu. UT Jakarta lagi di kantor pusat maksudnya. Seperti itu. Oke. Terima kasih ya Bapak atau Ibu ini Dirmantara. Dirmantara. Oke, lanjut Ibu Naslia Ismail, bagaimana dengan nilai karir kalau masih BL berarti harus registrasi kembali? Iya, kalau untuk yang karir ilmiahnya itu status yang BL itu harus registrasi kembali. Karena salah satu persyaratan untuk kelulusan itu karya ilmiah harus statusnya LL atau lulus. Itu ya Ibu Aslia ya. Silakan Ibu, saat ini sudah dibuka lagi registrasi. Jadi bagi Ibu yang kemarin belum sempat untuk mata kuliah karirnya saat ini sudah bisa bisa dibuka. registrasi. Nah, untuk karir sendiri Jadi kita di nomor WA kantor, boleh di grup di apa? daerah ya. Iya. Dan juga bisa juga di akun MyUT-nya masing-masing mahasiswa untuk registrasi ya. Untuk karir sendiri agak spesial, nominal registrasinya itu 200.000 untuk biayanya. Jadi untuk Ibu kalau seandainya yang pendas itu biasanya kan nempel di mata kuliah PKP ya. Nah, untuk yang non pendas itu di TAP, di mata kuliah tugas akhir program. Untuk sekarang itu bisa registrasi sendirinya di registrasi sendiri untuk mata kuliah karirnya. Maaf, tambahan Kak, bagaimana kalau tutor lambat kasih nilai, sudah kita hubungi dan follow up terus. Ini di mana ini? Di Tuton ya. Nah, itu untuk teman-teman yang mengambil layanan tutorial online, mohon bersabar dulu karena memang tutor juga ada beberapa yang karena banyaknya pekerjaan mungkin ya. Pasti akan dinilai nantinya. Ini kan sudah masuk ini 8 ya, pertemuan 8 ya. Jadi begitu ya Mbak Irnawati. Nah ini mulai di Instagram akhirnya dari 4.000 orang ini ada yang bertanya nih. Kamu tanya bagaimana ya cara kalau mau pindah tempat ujian? Nah, tempat ujian kita bisa melapor ke kantor dulu atau di nomor pelayanan. Nanti kita akan kasih form untuk yang diisi. Nah, yang nantinya isinya itu kayak lokasi tujuannya di mana dan mata kuliah yang mau dipindahkan itu mata kuliah apa saja. Tuh. Itu juga kayaknya di sosmednya kita sudah kita share sih untuk yang cara pindah lokasi ujian ya. Di situ juga ada ini ada linknya yang nantinya diklik bisa seperti itu ya. Nada 03. Tadi kayaknya di Facebook. Iya, satu lagi Kak. Kak mau tanya, saya ikut tutor, ada satu mata kuliah yang saya lihat gak ada tutornya dan sampai saat ini belum ada. Gak ada tutornya. Seharusnya ada sih itu kayaknya. Ibunya boleh cek kembali lah. Ini tutornya masa gak ada tutornya sih? Kan kelasnya dibuat itu untuk proses pembelajaran.
disitulah pertemuannya tutor dan mahasiswa. Kalau dibuatkan kelas pastinya ada tutornya dan mahasiswanya, nggak mungkin nggak ada sih. Nanti ibunya boleh cek kembali. Ibu siapa tadi ya? Ibu Suryani. Oke. Nah, ini untuk yang numpang ujian kita share ini ya di layar. Nanti bisa catat https di sl.ut.ac.id/fn ujian 82. Nanti dibuka saja di browsernya, ketik link yang kita tampilkan nih ya. Nanti juga kalau seandainya yang sudah lihat live ini tapi belum sempat baca, nanti lihat di sosmed UT Palu. Oke. Gimana? Yang di Facebook udah. Oke, sudah semua pertanyaan dijawab. Di sini juga sudah 1 jam lebih kita live ya. Ya kan? Ini kakak. Nantinya di minggu-minggu berikutnya kita akan live lagi. Jadi teman-teman pantau terus sosmed dari UT Palu, di Instagram kita di UT Palu _82. Kita juga Instagram baru ya, karena kemarin ada bermasalah di akun yang pertama. Jadi nanti teman-teman yang lain siapa tahu mungkin ada terima DM dan segala macam. Nah, itu berarti bukan dari UT Palu. Karena Papa minta pulsa atau Mama minta pulsa, nah itu. Jadi kita di Instagram baru di UT Palu _82 dan juga di Facebook di UPJ UT Palu. Kita juga ada akun TikTok, nanti bisa teman-teman follow. Kita biasanya informasi terkait UT juga kita share di sana. So, pertanyaan sudah selesai kita jawab. Ya. Akhirnya kita pamit dulu. Nanti teman-teman yang kalau mau bertanya, nanti kita lanjut di WA pelayanan atau juga mungkin di sosmed, di Messenger atau di DM Instagram. Oke. Topik kali ini kan tentang ujian dan registrasi sudah semua kita bahas ya. Iya. Jadi saya kupas. Sudah saya kasih lihat ya. Oke, saya Rizky Apritas pamit undur diri dan teman saya Sahraningsi. Kita akan kembali lagi di acara Bisik berikutnya. Jadi jangan lupa di follow akun sosmed dari UT Palu. Bye bye. Bye. Universitas terbuka, jangan ragu untuk raih mimpimu. Mari berkompetisi, jadikan sebagai inspirasi. Jangan sanksi untuk raih prestasi. Untuk melangkah dengan pasti, untuk mengabdi tak kenal henti. Demi kemajuan Indonesia pasti, sesuai nilai luhur dan budi pekerti. Mari hadapi secara gemilang, jujur sportivitas dan jangan curang. Jadikan momen untuk selalu dikenang, tunjukkan bahwa kita adalah pemenang. Melalui dia Nataris UT, jangan diam, membangun digital learning ekosistem, meriahkan sport seni tanpa batas dengan integritas dan kreativitas. Mari lebih tangkas, gesit dan kebal dalam menghadapi perubahan. Jangan